obat kimia ataupun obat herbal tetap harus sesuai takaran dan cara penyajian yang baik dan benar ya Mas ya. Nggih, semuanya itu perlu takaran, dosis, karena tetap yang walaupun yang namanya herbal itu tetap ada zat aktif yang kadang jikalau berlebihan di dalam tubuh ini malah justru tidak akan berefek baik bagi tubuh. Kadang orang di masyarakat itu langsung ke ini herbalikis kan seperti itu. Wis akeh-akeh lah ben cepet mari kan seperti itu biasanya orang kayak gitu. Wis godhog sepanci sisan kunire empune sing akeh sisan ben cepet mari lah. Inilah yang kadang salah kaprah di masyarakat. Tetap semuanya butuh ilmu, semuanya butuh takaran, butuh dosis. Walaupun hanya herbal dalam arti ilmi apa alami ya, tapi tetap ada dampak yang tidak baik bagi tubuh kita sehingga semuanya tetap penuh dengan apa ya dosis, tata cara yang baik serta cara dalam proses pengolahannya seperti itu Mas Fuad. Nah, ini penting sekali ya bagi pemirsa Eva TV semuanya bahwasanya eh, walaupun herbal yang dikira kita aman tapi tetap harus sesuai dengan pengolahan yang baik. Nah, bisa diberi contoh nggak Mas? Contohnya misalkan untuk pengobatan apa gitu tertentu pengolahannya secara umum kayak gini gitu Mas. Oke, nggih. Bismillah nggih. Ya, saya contohkan yang umum marak di masyarakat itu penyakit asam lambung atau MAH nih, MAH kronis ini kan hampir semua orang Indonesia itu terkhusus kita di Banyumas itu kebanyakan karena lambung kita bermasalah. Ini kadang orang-orang dahulu atau orang-orang masyarakat ini cenderung kadang dalam peresepan meracik herbal ini kadang salah kaprah dalam arti yaitu tadi saya ngomong semakin banyak semakin cepat mari ya tidak seperti itu harus benar-benar dosisnya kemudian tata caranya yang benar-benar baiklah di sini saya contohkan untuk kasus-kasus mah yang kronis ini kalau kita menggunakan herbal-herbalan yang unsur dasarnya kering atau ekstrak atau simplicia. Ya, simplicia ini bentuknya kering, sudah dijemur, sudah dikeringkan lewat blower atau lewat open ya, itu sama saja. Jadi tata cara pengeringan ada dia apa bisa lewat sinar matahari langsung, bisa juga lewat blower atau open itu bisa. Tetapi untuk kasus-kasus mah yang ada itu kebanyakan herbal yang tepat, cara pengolahannya itu kita ambil rimpang. Nah, untuk kasus mah ini kita gunakan dua rimpang saja cukup sebenarnya. Yang pertama satu ruas temulawak, ya, satu ruas empu kunir. Empunya, bukan rimpangnya. Kan yang namanya kunir itu ada empunya, ada rimpang. Empunya itu bonggolnya, istilahnya umbinya yang paling besar itu. Karena beda antara umbi dan apa Rimpang. rimpang itu sifat dasar herbal ini beda. Kalau umbi itu sifat dasarnya dingin, mendinginkan. Tapi kalau yang namanya rimpang itu sifat dasarnya panas, panas dan hangat. Nah, itu cocok untuk paru-paru karena yang cocok untuk herbal-herbalan panas atau herbal-herbalan hangat adalah organ paru. Nah, pada saat yang dibutuhkan kan kita membutuhkan untuk mendinginkan lambung, untuk mendinginkan pencernaan kita agar tidak asamnya naik, kemudian terjadi peradangan yang yang kita katakan sebagai mah apa penyakit mah ini. Makanya herbal yang dibutuhkan untuk menutrisi atau memperbaiki organ lambung ini ya herbal-herbal yang sifatnya unsur dasarnya dingin. Unsur dasarnya dingin yaitu kayak empu kunir dingin, temulawak ini dingin. Sehingga kedua herbal ini dalam tata cara pengolahannya tidak harus dijemur dulu, tidak harus dikeringkan dulu, bahkan jangan sampai diekstrak dulu. Ya, yang terbaik adalah diambil yang masih segar, kemudian dicuci bersih, ya, tidak usah di apa kupas, cukup dicuci bersih. Ketika itu cukup satu ruas, ya, cukup satu ruas, kemudian digeprek atau dirajang, ya. Setelah itu direbus. Cara merebusnya pun ada tata caranya. Ketika direbus, ini misalkan satu ruas temulawak, satu ruas empu kunir, satu ruas ini satu ibu jari, nih, satu ibu jari, itu digeprek atau dirajang, kemudian ditaruh
panci, kita kasih 2-3 gelas air, 3 gelas air yang untuk merebus, kemudian kita rebus. Ketika sudah merebus sampai mendidih, apinya itu dikecilkan. Ya, ketika sampai kalau orang Jawa ini bulak-bulak gitulah Bluetooth. istilahnya. Iya. Ya, gemeletup ya, itu. Setelah itu dikecilkan kompornya, apinya dikecilkan. Nah, ketika sudah dikecilkan, ini dari api kecil itu tunggu sampai minimal sekali 20 menit. Minimal sekali 20 menit baru dimatikan. Baru dimatikan. Setelah dimatikan, nanti hangat atau dingin disaring bagi 2, diminum pagi sore. Ini dilakukan cukup minimal 4 bulan. Insya Allah yang namanya mah kronis ini akan berangsur-angsur membaik dan biasanya sembuh. Nah, jadi inilah ketepatan-ketepatan untuk bisa dosis yang diberikan, kemudian tata cara yang diberikan, kemudian cara minumnya pagi sore. Ini pun mempengaruhi aktivitas zat yang ada yang terkandung di dalam obat herbal tersebut. Sehingga butuh benar-benar ilmu yang butuh benar ada ilmunya. Kemudian kalau kita kepengen konsultasi ya ke ahlinya, sehingga tidak malah justru menimbulkan Masalah penyakit baru gitu ya. tambah parah. Dan kadang ada timbul penyakit baru. Seperti itu Mas Fuad. Ya, tadi menarik pas pada pengolahan, kenapa harus dikecilkan apinya, Mas? Ini pada saat pertama mendidih itu apinya harus dikecilkan. Nah, apa sih fungsinya untuk biar apinya ini dikecilkan? Apa sih fungsinya terhadap manfaat atau yang dihasilkan oleh herbal itu? Pada saat api ini dikecilkan minimal tadi 20 menit, ini untuk bisa mengeluarkan zat-zat yang ada di atau sari-sari yang ada di herbal tersebut. Sehingga pengeluarannya akan maksimal. Karena pada saat ini terlalu panas, malah justru nanti ada beberapa zat aktif yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan ini nanti berkurang. Tetapi dengan api kecil ini malah justru pengeluaran zat adiktif atau zat reaktif yang dihasilkan oleh rimpang atau oleh umbi ini akan benar-benar keluar maksimal. Sehingga tidak akan rusak. Tapi kalau kita pancang terus dengan api besar, itu nanti malah justru zatnya akan ada sebagian yang mati atau sebagian tidak dihasilkan, malahan hilang seperti itu. Sehingga kinerja terhadap organ yang sedang bermasalah itu dampaknya tidak akan dominan lebih cepat, sehingga akan mengurangi manfaat dari rimpang-rimpangan tersebut atau umbi-umbian tersebut. Seperti itu. Baik ya. Begitu ya para pemirsa FKTV. Cukup jelas tadi dari Mas David bahwa walaupun herbal yang selama ini kita percayai aman untuk dikonsumsi, tapi tetap ada dosis-dosis dan cara pengolahan yang benar. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang dosisnya, Mas, biasanya kan kalau kita berobat ke dokter kan ada tuh misalkan 3 kali sehari. Nah, kalau herbal itu sendiri gimana, Mas? Untuk kalau herbal itu cara konsumsinya tidak serta-merta seperti dengan apa yang kadang kalau kita pergi ke dokter dikasih obat, ini nanti diminum 1 kapsul 3 kali sehari atau setengah kapsul 2-3 kali sehari. Untuk dosis yang diberikan terhadap orang yang sedang terjangkit penyakit dengan menggunakan herbal-herbalan, ini sejatinya ini bukan dikatakan dosis, tapi dikatakan sebagai aturan yang paten yang ada di ilmu herbal tersebut. Jadi kita mengukur bukan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, tetapi kita mengukurnya dengan berat badan kita menggunakan herbal tersebut. Misalkan berat badan kita 50 kilo, berarti dalam sehari kita membutuhkan herbal yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh itu 5 gram. Maksud berarti berapa persennya ya? Berapa persennya, Mas?
Berarti kalau misalkan 5 gram ini di kapsul, kalau misalkan diserbuk ya, atau dibikin rebusan, berarti kita kalau bikin rimpang itu, kita ngukurnya dengan jari. Dengan jari kita. Bukan misalkan ada pasien, terus kita ngukurnya jari kita. Bukan. Berarti jari orang yang sedang memang sakit. Ya, bukan jarinya saya, bukan jarinya Mas Wan, tapi misalkan ada orang sakit dia, berarti jarinya dia. Berarti untuk dalam sehari dia cukup membutuhkan satu ruas ini, satu ruas, Satu ruas tinggi airnya maksudnya. satu ruas rimpangnya atau Oh, herbalnya, rimpangnya, rimpangnya. ya atau herbalnya, ya, satu ruas ini. Tapi kalau dalam hitungan gram itu melihat berat badan seseorang. Misalkan 50 berarti kebutuhan dalam sehari itu 5 gram. Dan 5 nanti gram. tinggal kalau kita susah tinggal kalau enggak ukuran luas tinggal nanti ngambil misalkan sudah bentuknya daunnya ditimbang kalau 5 gram lah ini mau dibikin pagi siang sore monggo mau diminum sekaligus pagi hari cukup sekali minum tidak masalah jadi tidak perlu pagi segini siang segini sore segini tidak yang penting ukurannya adalah gram melihat berat badan seseorang seperti itu. Ya, jadi kurang lebih 1 gram per 10 kilo berat badan itu ya, Betul, Mas. betul, Ya, jadi enggak. Betul. ketika pasiennya beratnya 70, berarti 7 gram 7 dosis gram. yang disarankan Harus, untuk ya, satu hari. Ya, ya, satu satu hari. hari. Boleh diminum 3 kali boleh, 2 kali boleh, 1 kali pun boleh. Boleh, ya, boleh. Ya, baik, Mas. Terima kasih. Ya, kemudian contoh-contoh, Mas, obat herbal yang ada di sekitar kita, yang mungkin masyarakat menanam di sekitar rumahnya yang bisa dijadikan obat itu kira-kira apa aja, Mas? Oh, enggak. Sebenarnya banyak banget di Baik. dapur sendiri seorang ibu atau seorang istri ya itu di rumah itu sebenarnya sebagai ladang atau istilahnya apa ya P3K P3K kita di dapur kita. Ya, contohkan ada pala ya, kemudian ada lada, kemudian ada serai, kemudian ada tadi kunyit, empu kunyit, ada temulawak, kemudian ada jahe, kemudian ada sirih ya, kemudian ada jeruk nipis pun bisa dijadikan obat, kemudian tanaman yang kadang disepelekan oleh orang itu kayak krokot itu, tanaman krokot ya, tanaman krokot ini tanaman yang untuk kadang kalau dulu saya kecil itu untuk makanan jangkrik. Nah, ini Masya Allah banyak penelitian-penelitian yang menggunakan tanaman krokot ini sebagai obat yang sangat luar biasa untuk kasus-kasus yang hubungannya dengan darah, seperti HB-nya turun, kemudian penyakit kanker darah, kemudian penyakit stroke, ya, kemudian penyakit epilepsi. Ini bisa digunakan untuk hal-hal yang hubungannya dengan darah. Kemudian ada yang namanya putri malu. Putri malu itu kalau yang ada durinya, yang kalau kita pegang itu dia mencirut malu-malu gitu. Ya. Ya, itu sangat Masya Allah luar biasa. Kadang kita apa istilahnya menyepelekan, kadang malah ibaratnya dibuang-buang saja tanpa harus itu kalau orang yang memang tahu bisa diambil, dikeringkan, nanti bisa dibikin teh. Itu manfaatnya Masya Allah. Hal yang sepele, tanaman yang sepele itu juga untuk kasus-kasus kayak darah tinggi, kemudian vertigo, kemudian epilepsi juga untuk anti peradangan, kemudian orang-orang yang hubungannya dengan saraf ya itu dan yang kadang orang menyepelekan juga tentang adanya kalau kita sering didapatkan di sayuran-sayuran kita seperti kacang panjang. Kacang panjang ini Masya Allah juga sangat luar biasa. Padahal ini jenis sayuran. Nah, jenis-jenis kacang-kacangan ini atau kacang panjang ini, kalau dengan indikasi orang-orang yang terkena penyakit saraf, atau terjadinya autoimun, atau terjadinya hormonal, gangguan-gangguan hormonal, ini kalau kita rutin mengkonsumsi yang namanya kacang panjang, baik di jus, baik di sayur, ya, tapi kalau di sayur ada tata cara menyayurnya.
agar zat aktif yang ada di sayur ini tidak rusak. Nanti mungkin suatu saat kita bisa belajar tentang bagaimana cara kita memasak yang benar. Ini masak ini ada caranya, Mas Buat, sehingga apa yang kita masak ini, masya Allah, malah justru akan menjadikan kita sehat, bukan menjadikan penyakit. Kadang malah justru kalau orang misalkan contoh darah tinggi, asam urat, jangan makan kangkung, jangan makan ini nanti jadi asam urat. Nah, ini nanti kalau cara pengolahannya, cara masaknya benar, malah justru asam urat itu sembuh dengan kangkung. Nah, ini nanti mungkin suatu saat kita bahas, masya Allah, semua herbal-herbalan atau semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang tumbuh dari bumi ini sejatinya adalah sebagai penyehat bagi kita atau kita katakan sebagai onderdil, pengganti tubuh kita yang rusak. Sehingga hampir semua tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, itu ada sejatinya manfaat yang kalau kita memang tak tahu ilmunya, kemudian tepat dalam cara pengolahannya, ini malah justru nanti jadi istilahnya bermanfaat, dan pada saat kita mempunyai sakit itu malah justru bisa jadi untuk jadikan obat seperti itu, Mas Fuad. Baik, Masya Allah ya. Sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali obat ya untuk menyembuhkan penyakit. Nah, berarti pengetahuan-pengetahuan ini memang yang sulit, Mas, didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan informasi-informasi seperti ini baiknya di mana, Mas? Adakah misalkan website yang terpercaya atau channel YouTube yang membahas itu gitu, atau apa ya, Mas? Sumber yang valid lah untuk membahas masalah itu? Kalau di sumber-sumber jurnal-jurnal yang ada, misalkan kita misalkan dengan HP di Google kita cari manfaat-manfaat itu, memang itu ada beberapa literatur yang ada, tapi itu tidak jadi patokan. Untuk bisa menjadikan patokan memang ada, yaitu makanya kita tergabung dalam PHTRA. Di PHTRA ini nanti bisa akan teman-teman itu yang tergabung dalam PHTRA ini diajari bagaimana sifat dasar tanaman ini, bagaimana nanti tata cara makan memasak tanaman ini agar bisa menjadi obat, bahkan menjadi terapi bagi kita, itu memang ada. Jadi untuk dari beberapa literatur kemudian ada di YouTube, ada di apa, yang saya lihat saat ini belum banyak yang istilahnya saya anggap belum terlalu mendalam, belum sedetail, jadi belum ada. Ya mungkin dengan adanya AFK ini mungkin nanti bisa menjadi jalan untuk bisa mengedukasi ke masyarakat, sehingga nanti bagaimana masyarakat lebih mengenal lagi untuk ayo kita berbudidaya di rumah dengan menanam tanaman sendiri, mungkin dengan bahan-bahan organik yang ada, sehingga insya Allah kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan terutama umat Islam ini tentunya akan insya Allah tidak perlu menggunakan unsur-unsur yang berbasis kimia, ini bisa menyembuhkan atau bisa menjadi solusi untuk penanganan kasus-kasus yang dalam hal ini adalah suatu penyakit, sehingga tidak perlu kita pergi ke luar negeri untuk berobat ini. Ya, sejatinya di rumah sendiri ini sudah ada tata cara penanggulangan, nanti tata cara pengobatan apabila memang sudah terjangkit penyakit. Sebenarnya ya memang saat ini belum ada, Mas Fuad. Kalau saya lihat belum banyak yang membahas memang sedetail bagaimana caranya mengolah, bagaimana caranya memasak yang baik untuk bisa mengambil manfaat dari masakan ini, sehingga apa yang kita tentunya makan ini memang justru tidak akan ada zat yang buruk bagi tubuh kita, malah justru semuanya yang kita olah, kita makan akan menjadi nutrisi atau enzim bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita akan sehat secara jasmani dan sehat secara rohani, seperti itu, Mas Fuad. Iya, baik. Sangat menarik ya sepertinya, Mas, untuk membahas masalah herbal ini, karena kadang permasalahan salah satu yang menjadi masalah urgent di masyarakat adalah kesehatan. Setelah kesehatan,
masalah selanjutnya adalah akses untuk memperoleh kesehatan tersebut. Nah, Betul. saya kira herbal ini bisa menjadi salah satu solusi. Dan tadi ketika Mas David menawarkan untuk video selanjutnya untuk mencoba cara pengolahan itu, saya kira sangat menarik, Mas. Nanti Nggih, nggih, insya Allah nanti ditunggu para pemirsa. Ya. nggih, nggih, insya Allah nanti kita akan berbagi bersama, mudah-mudahan apa yang mungkin nanti dilakukan atau istilahnya diberikan edukasi ke masyarakat nanti lewat TV FK TV ini bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih paham bagaimana pola hidup sehat, kemudian bagaimana sih untuk darurat pada saat kita di rumah tidak perlu lari-lari dulu untuk pergi ke rumah sakit, tapi di rumah sendiri sejatinya sudah ada penanganan-penanganan yang bisa dilakukan ya. Nanti diawali dengan tata cara pengolahan, kemudian tata cara seorang ibu memasak masakan yang di rumah untuk menjadikan makanan bagi suami, bagi anak-anaknya untuk bisa menjadikan nutrisi bagi mereka. Tidak menjadikan malah justru tidak menjadikan unsur yang tidak baik karena dari pengolahannya aja kadang sudah mempengaruhi zat reaktif atau zat aktif yang ada di sayuran tersebut. Sehingga kadang ketika kita makan sayuran yang sudah dimasak oleh seorang ibu atau masak kita beli di warung atau apa, malah justru kadang tidak ada enzim sama sekali, ya, tidak ada nutrisi sama sekali, mungkin bisa hanya cuma sebagai kita dapat kenyangnya saja, tapi nutrisi belum tentu kita dapat karena ya itu dari cara pengolahannya saja kadang sudah kurang tepat ya kemudian dari mungkin cara penanamannya pun ini pun kalau bisa ya memang harus benar-benar dalam kondisi yang minim untuk menggunakan unsur kimia yang terlalu tinggi sehingga pada saat nanti dipanen kemudian kita dimasak ini insya Allah akan menjadikan tubuh kita tatkala kita makan akan menjadikan tubuh kita sehat tidak sebaliknya menjadi sakit seperti itu Mas Fuad. Iya, baik. Insya Allah video ini sebagai awal gitu, sebagai awal Mas. Nanti untuk pembahasan-pembahasan yang lebih detail. Baik, terima kasih Mas David sudah berbagi kepada kami tentang pengobatan herbal dan seluk-beluknya. Insya Allah akan disambung ya dengan tema-tema yang lebih spesifik tadi agar masyarakat dapat memanfaatkan obat-obat herbal yang ada di sekitar rumah gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair kepada Mas David. Mudah-mudahan bermanfaat Mas. Insya Allah akan disambung lagi pada kesempatan yang lain. Baik, itu saja video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih Mas David. Oh, malah langsung live.